Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel CK Tanaman. Untuk kali ini saya akan membahas tentang cara budidaya markisa agar cepat berbuah dalam waktu singkat. Markisa merupakan jenis tanaman buah yang masuk dalam genus Passiflora. Markisa berasal dari daerah subtropis dan tropis Amerika. Nama lain dari markisa antara lain Latstien, Sandai atau Sanleo, Vietnam, Passiflora, Israel, dan Passion fruit, Inggris. Yang dimaksud dengan buah pada buah markisa adalah pul, yaitu suatu lapisan yang melapisi biji. Buah markisa memiliki kulit buah yang tipis, yang keras, dan mudah dipecahkan saat muda dan ketika sudah masak akan lentur. Dalam rongga buah terdapat puluhan biji buah. Biji buah tersebut berwarna hitam dan dilapisi pul tipis yang memiliki warna putih, kuning muda, atau orange. Pul akan semakin tebal jika ukuran buahnya semakin besar dengan keharuman dan keasaman tinggi. Di Indonesia terdapat dua jenis markisa, yakni markisa ungu atau Passiflora edulis yang tumbuh di daerah daratan tinggi dan markisa kuning atau Passiflora flavicarpa yang tumbuh di daerah daratan rendah. Di daerah Sumatera Barat terdapat varian markisa yang disebut markisa manis atau Passiflora edulis forma flavicarpa. Markisa memiliki banyak kandungan gizi yang cukup banyak dan juga manfaat yang cukup banyak. Oleh karena itu, banyak orang yang mencoba peruntungan melakukan budidaya tanaman buah ini. Berikut adalah cara budidaya buah markisa. A. Syarat tumbuh. Tanah yang baik untuk menanam tanaman markisa adalah tanah yang gembur serta mengandung cukup banyak bahan organik dengan pH atau derajat keasaman tanah sekitar 6,5 hingga 7,5 dan memiliki drainase yang baik. Apabila tanah pada lahan tanam terlalu masam, maka dapat dilakukan pengapuran menggunakan dolomit atau agar pH tanah stabil. B. Persiapan bibit. Tanaman markisa yang umum dibudidayakan adalah jenis markisa ungu atau Passiflora edulis. Namun, jenis ini memiliki batang yang kecil, memiliki perakaran yang dangkal, dan tidak tahan terhadap nematoda. Selain itu, jenis markisa kuning atau Passiflora flavicarpa jenis ini memiliki batang yang agak besar, memiliki perakaran yang dalam, tanah tahan terhadap nematoda, namun buahnya memiliki rasa yang lebih asam dan sari buahnya lebih sedikit, jadi kurang disukai banyak orang. Sebab itu, pembibitan tanaman markisa ini dikembangkan dengan teknik sambung antara markisa ungu dan markisa kuning, dengan markisa ungu sebagai batang atas dan markisa kuning sebagai batang bawah. C. Persiapan pot tanam. Pot yang akan digunakan untuk menanam diolah terlebih hingga pot siap ditanam. Setelah selesai diolah, gunakanlah pot dengan ukuran sekitar 50 cm x 50 cm x 50 cm. D. Pemupukan tanaman. Pemupukan dilakukan dengan interval 3 kali dalam setahun atau November hingga Mei. Pupuk yang digunakan yaitu berupa pupuk makro seperti urea, TSP, dan KCI dengan dosis masing-masing sekitar 800-900 gram, 60-120 gram, dan 800-1200 gram per pohon per tahun bergantung pada umur tanaman.
Selain itu, dilakukan pemupukan dengan pupuk organik sebagai pupuk dasar dengan dosis sekitar 40 kilo atau per pohon atau per tahun. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan berupa penyiangan, pengairan, dan pemangkasan. 1. Penyiangan. Lakukan penyiangan pada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman agar unsur hara yang dibutuhkan tanaman markisa tidak terambil oleh gulma tersebut. 2. Pengairan. Lakukan pengairan secara teratur pada saat tanaman berbunga dan berbuah. Pemberian air meningkat saat mendekati pematangan buah, karena apabila kekurangan air, buah yang dihasilkan akan berkerut dan rontok sebelum masak. Ketiga, pemangkasan tanaman. Pemangkasan ini dilakukan untuk menghasilkan tunas baru tempat di mana bunga muncul. Pemangkasan tersebut dilakukan segera setelah selesai pemanenan. F. Hama dan penyakit tanaman markisa. Hama yang sering menyerang tanaman markisa antara lain lalat buah, Dacus darsalis, dan nematoda perangkap akar yang disebabkan oleh Meloidogyn incognita, kutu daun kuning, Myzus persicae, dan kutu putih Apis gossypii pada daun. Hama ini dapat diatasi dengan penggunaan insektisida yang sesuai dan pemakaiannya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penyakit yang sering menyerang tanaman markisa antara lain mati pucuk Phytophthora parasitisa, penyakit layu Fusarium passiflora, dan penyakit busuk leher akar. Penyakit tersebut dapat diatasi dengan penggunaan fungisida yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. G. Pemanenan markisa. Tanaman yang berasal dari biji akan mulai berbuah setelah berumur sekitar 9-10 bulan. Sedangkan tanaman yang berasal dari stek akan mulai berbuah pada sekitar umur 7 bulan. Buah yang sudah matang akan berubah warna yang tadinya hijau muda akan menjadi ungu tua atau edulis atau kuning flavicarva. Buah akan matang sekitar 70-80 hari setelah masa pembungaan, dan buah matang akan terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah. Demikian video pembahasan dari saya tentang cara budidaya markisa agar cepat berbuah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.